Zainab binti Nabi Muhammad merupakan putri pertama dari pasangan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir di Makkah sebelum masa kenabian dalam lingkungan masyarakat Quraisy yang sangat menjunjung tinggi garis keturunan, kehormatan keluarga, dan kekuatan ekonomi. Sebagai anak pertama, posisi Zainab dalam keluarga memiliki arti penting. Ia tumbuh dalam rumah tangga yang relatif stabil, baik secara ekonomi maupun sosial. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya, sementara ibunya merupakan perempuan yang memiliki kedudukan tinggi dalam dunia perdagangan Makkah. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang kuat dalam membentuk kepribadiannya sejak kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, Zainab tidak tumbuh dalam kondisi yang sepenuhnya sama dengan anak-anak Quraisy lainnya. Meskipun tinggal di tengah masyarakat yang masih menyembah berhala, rumah keluarganya tidak dikenal sebagai pusat praktik keagamaan tersebut. Hal ini memberikan pengaruh tersendiri dalam cara pandangnya terhadap kehidupan dan nilai-nilai yang ia pegang. Sejak usia dini, ia terbiasa melihat bagaimana ayahnya menjaga kejujuran dalam setiap interaksi sosial. Julukan Al-Amin yang diberikan kepada ayahnya bukan hanya dikenal oleh masyarakat luas, tetapi juga dirasakan langsung dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, ia juga menyaksikan bagaimana ibunya mengelola harta dan hubungan sosial dengan penuh tanggung jawab. Kondisi ini membuat Zainab tumbuh dengan pemahaman yang kuat terhadap dua hal utama, kepercayaan dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini tidak diajarkan secara formal, tetapi terbentuk melalui pengalaman sehari-hari dalam keluarga. Memasuki usia dewasa, Zainab kemudian menikah dengan sepupunya, yaitu Abul As bin Rabi'. Pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dalam konteks masyarakat Quraisy, pernikahan antar keluarga besar merupakan hal yang umum, terutama untuk menjaga hubungan kekerabatan dan stabilitas sosial. Abul Ash dikenal sebagai seorang pedagang yang memiliki reputasi baik. Ia dipercaya dalam urusan perdagangan dan dikenal sebagai pribadi yang tidak memiliki catatan buruk dalam interaksi sosialnya. Oleh karena itu, pernikahan antara Zainab dan Abul Ash dapat dikatakan sebagai pernikahan yang seimbang dari segi status sosial dan karakter. Pada fase awal pernikahan, tidak terdapat konflik besar yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan secara normal, sebagaimana pasangan lain di Makkah pada masa itu. Hal ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa hubungan mereka pada awalnya dibangun dalam kondisi yang stabil sebelum adanya perubahan besar yang disebabkan oleh datangnya Islam. Perubahan tersebut mulai terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Peristiwa ini tidak hanya mengubah posisi beliau dalam masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada seluruh anggota keluarganya, termasuk Zainab. Sebagai bagian dari keluarga inti, Zainab berada dalam posisi yang sangat dekat dengan peristiwa awal kenabian. Ia menyaksikan langsung perubahan yang terjadi pada ayahnya setelah menerima wahyu. Ia juga melihat bagaimana ibunya menjadi orang pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap kenabian tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Zainab termasuk di antara orang-orang yang menerima Islam pada fase awal. Keputusan ini tidak terlepas dari kedekatannya dengan Rasulullah SAW serta kepercayaan yang telah terbentuk sejak kecil terhadap kejujuran dan integritas ayahnya. Namun, kondisi ini tidak diikuti oleh suaminya. Abul Ash tidak langsung menerima Islam dan tetap berada dalam keyakinan masyarakat Quraisy saat itu. Hal ini menciptakan perbedaan dalam rumah tangga mereka, meskipun tidak langsung menimbulkan konflik terbuka. Pada tahap ini, penting untuk memahami bahwa aturan mengenai hubungan pernikahan antara muslimah dan laki-laki non-muslim belum ditetapkan secara final.
Oleh karena itu, Zainab tetap tinggal bersama suaminya di Makkah, meskipun ia telah memeluk Islam. Situasi ini mencerminkan fase awal perkembangan hukum Islam yang masih berlangsung secara bertahap. Keputusan-keputusan yang diambil tidak selalu bersifat langsung dan tegas, tetapi melalui proses penyesuaian dengan kondisi sosial yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, Zainab berada dalam posisi yang cukup kompleks. Ia harus menjalankan perannya sebagai istri, sekaligus mempertahankan keyakinannya sebagai seorang muslimah. Tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ia memaksakan keyakinannya kepada suaminya. Sebaliknya, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat pasif dan berbasis pada sikap serta perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik awal, penyebaran Islam dalam lingkup keluarga tidak selalu dilakukan melalui tekanan, tetapi melalui contoh dan konsistensi sikap. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap kaum muslimin di Makkah mulai meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penolakan yang semakin kuat dari masyarakat Quraisy. Para pengikutnya juga mengalami berbagai bentuk tekanan, baik secara sosial maupun fisik. Dalam kondisi tersebut, Zainab tidak hanya berperan sebagai bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai individu yang harus menghadapi realitas sosial yang semakin sulit. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana ayahnya menghadapi penolakan, serta bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai bersikap berbeda terhadap keluarga mereka. Fase ini menjadi titik awal dari rangkaian ujian yang lebih besar dalam hidupnya. Meskipun pada tahap ini belum terjadi perpisahan secara fisik, tekanan yang ada sudah mulai membentuk kondisi yang akan mengarah pada peristiwa-peristiwa penting berikutnya. Seiring berjalannya waktu, dakwah yang disampaikan oleh Muhammad tidak lagi bisa dianggap sebagai hal kecil oleh masyarakat Quraisy. Ajaran yang dibawa beliau mulai menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan lemah hingga beberapa tokoh berpengaruh. Hal ini membuat para pemimpin Quraisy melihat Islam bukan hanya sebagai perbedaan keyakinan, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah lama mereka jaga. Tekanan terhadap kaum muslimin pun meningkat secara bertahap. Pada awalnya berupa ejekan dan penolakan, kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih keras, seperti pemboikotan sosial dan kekerasan fisik terhadap sebagian pengikut Islam yang tidak memiliki perlindungan kuat dari kabilahnya. Dalam kondisi ini, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat Quraisy. Sebagai putri beliau, Zainab binti Muhammad tidak berada di luar tekanan tersebut. Meskipun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia mengalami penyiksaan fisik secara langsung seperti beberapa sahabat lainnya, posisi sosialnya membuat ia berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia adalah bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pusat dakwah Islam. Di sisi lain, ia adalah istri dari Abul As bin Rabi, seorang anggota Quraisy yang masih berada di luar Islam. Hal ini menciptakan kondisi yang sensitif dalam kehidupan rumah tangganya. Tidak ada catatan tentang konflik terbuka antara Zainab dan suaminya. Namun, perbedaan keyakinan yang semakin jelas ditambah dengan tekanan dari lingkungan luar secara alami menciptakan jarak dalam kehidupan mereka. Jarak ini bukan dalam bentuk pertengkaran, tetapi lebih kepada kondisi yang tidak lagi seimbang seperti sebelumnya. Pada masa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapatkan tekanan yang semakin serius dari para pemimpin Quraisy. Upaya-upaya untuk menghentikan dakwah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi hingga ancaman. Ketika semua cara tersebut tidak berhasil, tekanan terhadap para pengikut Islam semakin diperketat. Sebagian sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah sebagai bentuk perlindungan awal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi di Makkah telah mencapai titik yang cukup berat, sehingga sebagian umat Islam harus meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mempertahankan keyakinan. Namun,
Zainab tidak termasuk dalam kelompok yang hijrah ke Habasyah. Ia tetap berada di Makkah bersama suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap ini ia masih mempertahankan posisinya dalam rumah tangga meskipun berada dalam situasi yang semakin sulit. Seiring waktu, perkembangan Islam di Makkah semakin tidak bisa dikendalikan oleh Quraisy. Dakwah yang terus berjalan membuat jumlah pengikut Islam bertambah meskipun menghadapi tekanan yang besar. Pada titik ini, keputusan besar kemudian diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah hijrah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perubahan besar dalam kehidupan umat Islam. Madinah menawarkan lingkungan yang lebih aman dan memungkinkan Islam berkembang secara lebih terbuka. Bagi banyak kaum muslimin, hijrah menjadi jalan untuk mempertahankan iman sekaligus membangun kehidupan baru. Namun, bagi Zainab, situasinya tidak sesederhana itu. Ketika sebagian besar keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berhijrah, ia tetap berada di Makkah. Keputusan ini bukan karena ia menolak hijrah, tetapi karena posisinya sebagai istri yang masih terikat dengan suaminya yang belum masuk Islam. Dalam konteks sosial saat itu, meninggalkan suami bukanlah keputusan yang mudah, terutama dalam kondisi hubungan yang tidak bermasalah secara pribadi. Oleh karena itu, Zainab tetap tinggal, sementara ayahnya dan anggota keluarga lainnya telah lebih dahulu meninggalkan kota tersebut. Peristiwa ini menandai awal dari perpisahan yang cukup panjang antara Zainab dan keluarganya. Ia tetap berada di Makkah dalam kondisi yang semakin terisolasi secara emosional, karena sebagian besar orang yang memiliki ikatan dekat dengannya telah berada di tempat lain. Dalam fase ini, dapat dilihat bahwa ujian yang dihadapi Zainab tidak bersifat langsung dan dramatis, tetapi berlangsung secara bertahap. Ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mempertahankan keyakinannya, sekaligus menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi yang tidak lagi ideal. Situasi ini juga menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam awal, tidak semua ujian datang dalam bentuk konfrontasi terbuka. Sebagian justru hadir dalam bentuk kondisi yang memerlukan ketahanan mental dan konsistensi sikap dalam jangka panjang. Fase ini kemudian menjadi pengantar bagi peristiwa yang lebih besar, yaitu keterlibatan suaminya dalam konflik antara Quraisy dan kaum muslimin yang akan mencapai puncaknya dalam peristiwa Perang Badar. Setelah hijrah ke Madinah, hubungan antara kaum muslimin dan Quraisy tidak berhenti begitu saja. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa tekanan sosial di Makkah berubah menjadi konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan keyakinan, kepentingan ekonomi, serta posisi politik yang semakin jelas antara kedua kelompok. Dalam konteks ini, terjadilah Perang Badar, yang merupakan pertempuran pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Peristiwa ini memiliki dampak besar, tidak hanya secara militer, tetapi juga terhadap hubungan antar individu yang sebelumnya masih terhubung melalui keluarga dan pernikahan. Salah satu yang terdampak langsung adalah Zainab binti Muhammad. Suaminya, Abul As bin Rabi, ikut serta dalam pasukan Quraisy. Keikutsertaannya bukan karena kebencian terhadap Islam secara khusus, tetapi lebih karena posisinya sebagai bagian dari masyarakat Quraisy yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam pertempuran itu, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Banyak anggota Quraisy yang tertangkap sebagai tawanan, termasuk Abul Ash. Setelah perang selesai, tawanan dari pihak Quraisy dapat dibebaskan melalui tebusan. Keluarga masing-masing mengirimkan harta sebagai ganti pembebasan anggota mereka. Ketika kabar penangkapan Abul Ash sampai kepada Zainab di Makkah, ia berada dalam situasi yang sulit. Ia harus bertindak sebagai istri yang ingin membebaskan suaminya, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi tersebut, ia mengirimkan tebusan. Yang dikirim bukan sekadar harta biasa,
tetapi sebuah kalung. Kalung tersebut adalah milik ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Kalung ini memiliki nilai yang tidak hanya material, tetapi juga emosional. Ia merupakan salah satu peninggalan penting dari Khadijah yang telah wafat sebelumnya. Dengan mengirimkan kalung tersebut, Zainab tidak hanya memberikan tebusan, tetapi juga mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Ketika tebusan tersebut sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu. Dalam riwayat yang terdapat dalam hadis, di antaranya disebutkan dalam kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan juga dalam literatur sirah, disebutkan bahwa beliau terdiam ketika melihatnya. Kalung tersebut mengingatkan beliau kepada Khadijah, istri yang sangat beliau cintai dan yang telah memberikan dukungan besar pada masa awal dakwah. Situasi ini menjadi momen yang sangat manusiawi dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang ayah dan suami yang memiliki kenangan dan perasaan. Beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa jika mereka berkenan, Abul Ash dapat dibebaskan dan kalung tersebut dikembalikan kepada Zainab. Para sahabat menyetujui hal tersebut. Namun, ada satu syarat yang disampaikan kepada Abul Ash, yaitu ia harus mengizinkan Zainab untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Zainab. Setelah sekian lama berada di Makkah, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk bergabung kembali dengan keluarganya di Madinah. Namun, keputusan ini juga berarti ia harus berpisah secara fisik dari suaminya. Dengan demikian, peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perang, tetapi juga bagian dari perjalanan pribadi Zainab yang harus menghadapi pilihan sulit antara dua peran yang ia jalani. Setelah peristiwa Perang Badar dan pembebasan Abul As bin Rabi, kesepakatan yang telah dibuat mulai dijalankan. Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah bahwa Zainab diizinkan untuk meninggalkan Makkah dan bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagi Zainab binti Muhammad, ini adalah momen yang telah lama dinantikan. Selama bertahun-tahun, ia berada di Makkah dalam kondisi terpisah dari keluarganya, sementara Islam berkembang di Madinah. Kesempatan untuk hijrah bukan hanya berarti kembali kepada ayahnya, tetapi juga masuk sepenuhnya ke dalam lingkungan Muslim yang lebih aman. Namun, proses hijrah tersebut tidak berlangsung dengan mudah. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan dirapikan oleh Ibnu Hisham, disebutkan bahwa ketika Zainab keluar dari Makkah, ia dihadang oleh sebagian orang Quraisy. Mereka berusaha mencegahnya meninggalkan kota karena kepergiannya dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap Islam. Dalam peristiwa tersebut, Zainab mengalami gangguan fisik. Ia disebut jatuh dari tunggangan dalam kondisi hamil, yang kemudian berdampak pada kesehatannya. Peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kondisi fisiknya di masa selanjutnya. Meskipun mengalami gangguan, Zainab tetap melanjutkan perjalanan. Ia akhirnya berhasil keluar dari Makkah dan melanjutkan hijrah menuju Madinah dengan pengawalan yang kemudian diberikan oleh pihak keluarganya setelah situasi mereda. Sesampainya di Madinah, Zainab kembali berada dalam lingkungan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sosial dan keagamaan, kondisinya menjadi lebih stabil dibandingkan saat ia berada di Makkah. Ia tidak lagi menghadapi tekanan langsung dari Quraisy dan dapat menjalankan keyakinannya secara terbuka. Namun, kondisi pribadinya belum sepenuhnya selesai. Ia berada di Madinah, sementara suaminya masih berada di Makkah. Hal ini menciptakan situasi perpisahan yang berlangsung cukup lama. Dalam konteks perkembangan hukum Islam, setelah turunnya ayat yang melarang perempuan muslimah tetap bersama laki-laki musyrik, hubungan pernikahan mereka secara praktis terpisah. Masa perpisahan antara Zainab dan Abul Ash berlangsung selama beberapa tahun.
Dalam periode ini, tidak banyak riwayat detail mengenai interaksi langsung di antara keduanya yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut benar-benar terpisah secara fisik. Namun, yang menarik adalah bahwa tidak ada riwayat yang menunjukkan permusuhan di antara mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan mereka tetap berada dalam batas saling menghormati, meskipun tidak lagi berada dalam satu kehidupan rumah tangga. Dari sisi Zainab, ia menjalani kehidupannya di Madinah sebagai bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangan Islam, tetapi tetap membawa pengalaman masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Perkembangan situasi sementara itu, di Makkah, Abul Ash tetap menjalani kehidupannya sebagai pedagang. Ia belum memeluk Islam, tetapi tetap dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah dalam urusan perdagangan. Hubungan antara kaum muslimin dan Quraisy masih berlangsung dalam kondisi tegang. Beberapa peristiwa konflik terus terjadi yang memperpanjang jarak antara kedua kelompok. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan untuk bertemu kembali antara Zainab dan suaminya tampak semakin kecil. Namun, dalam sejarah Islam, justru pada kondisi seperti inilah sering terjadi perubahan yang tidak terduga. Setelah masa perpisahan yang cukup lama, hubungan antara Zainab binti Muhammad dan Abul As bin Rabi belum sepenuhnya berakhir, meskipun secara fisik mereka berada di dua tempat yang berbeda. Peristiwa yang kemudian menjadi titik balik terjadi dalam salah satu perjalanan dagang yang dilakukan oleh Abul Ash. Dalam perjalanan tersebut, kafilah yang dipimpinnya bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Sebagian harta kafilah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, sementara Abul Ash sendiri berhasil melarikan diri. Dalam kondisi tersebut, ia tidak kembali langsung ke Makkah, tetapi menuju Madinah. Pilihan ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki kepercayaan kepada Zainab sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberinya perlindungan dalam situasi tersebut. Sesampainya di Madinah, ia mendatangi Zainab pada malam hari dan meminta perlindungan. Dalam tradisi Arab, perlindungan yang diberikan oleh seseorang memiliki konsekuensi sosial yang kuat dan harus dihormati oleh masyarakat. Zainab menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya, ia menyampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat bahwa ia memberikan perlindungan kepada Abul Ash. Pernyataan ini memiliki dampak langsung karena disampaikan di ruang publik yang berarti harus diakui oleh seluruh komunitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi hal tersebut dengan menghormati keputusan Zainab. Beliau tidak menolak perlindungan yang telah diberikan dan tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan komitmen tersebut. Penyelesaian amanah dan perubahan sikap. Setelah mendapatkan perlindungan, Abul Ash tidak menetap di Madinah. Ia memilih kembali ke Makkah untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai pedagang. Ia mengembalikan semua harta milik orang lain yang sebelumnya berada dalam pengelolaannya. Langkah ini menunjukkan konsistensi karakter Abul Ash sebagai individu yang menjaga amanah meskipun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Setelah semua urusan tersebut diselesaikan, ia kembali ke Madinah. Pada tahap ini, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses yang panjang, termasuk pengalaman pribadi, interaksi dengan kaum muslimin, serta pengamatan terhadap perkembangan Islam. Kembali bersatunya rumah tangga. Dengan masuknya Abul Ash ke dalam Islam, hambatan utama dalam hubungan pernikahan mereka telah hilang. Zainab dan Abul Ash kembali hidup bersama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul Ash tanpa akad baru karena pernikahan sebelumnya masih dianggap sah. Namun, terdapat juga riwayat yang menyebutkan adanya pembaruan akad. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam sumber sejarah yang umum terjadi dalam literatur sirah. Yang jelas, pada fase ini,
hubungan mereka kembali dalam kondisi yang sejalan secara keimanan maupun sosial. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, kehidupan Zainab memasuki fase akhir. Ia wafat sekitar tahun 8 Hijriah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kondisi kesehatannya telah menurun, yang kemungkinan berkaitan dengan luka yang ia alami saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesedihan yang mendalam atas wafatnya putri sulungnya tersebut. Sebagai ayah, beliau kehilangan anak yang telah melalui berbagai fase penting dalam perjalanan dakwah Islam bersamanya. Zainab bukan hanya putri, tetapi juga bagian dari generasi awal yang menyaksikan langsung perkembangan Islam dari fase paling awal